Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apri. Jadi, sini saya akan mempresentasikan mengenai e-commerce, yaitu dengan website Something sendiri, yaitu produk skincare. Nah, di sini saya mewakili kelompok dua dengan anggota. Yang pertama itu ada Adelia Nisrina Putri, yang kedua ada Aisyah Rahmatri, dan ketiga ada saya sendiri yaitu Karna Tania, dan yang keempat adalah Widya Utami. Baik, selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai apa itu something, apa itu perusahaan something sendiri, dan juga apa slogannya. Nah, di sini ada tulisan yaitu Be You, Be Something. Itu adalah slogan dari produk something sendiri. Terus di sini ada sebuah penjelasan mengenai apa itu something, yaitu sebuah merek kecantikan lokal produksi PT Royal Pesona Indonesia atau PT Beauty Hall Indonesia atau Beauty Hall yang diciptakan sejak Maret 2019. Jadi, Something sendiri ini masih terbilang cukup muda karena baru dibangun sekitar tahun 2019 dan juga didirikan oleh foundernya sendiri yaitu Iren Ursula, salah satu founder platform kecantikan Indonesia, yaitu tadi yang telah saya sebutkan yaitu PT Beauty Hall sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visi misi dari Something sendiri. Jadi seperti yang kita tahu, sebuah perusahaan pasti memiliki visinya terlebih dahulu dan juga misi untuk mencapai visinya tersebut. Jadi visinya sendiri itu adalah membangun Something sebagai startup produk kecantikan yang dapat memperluas jangkauan bisnisnya ke seluruh dunia. Jadi bisa kita simpulkan visinya ini dia mau Something ini tidak hanya di Indonesia saja, melainkan cakupannya itu secara universal. Terus ada misinya sendiri yaitu menyediakan produk-produk skincare dan makeup yang memiliki kualitas tinggi untuk semua konsumen sesuai dengan jenis kulitnya masing-masing dan permasalahan kulit yang berbeda-beda. Jadi tentunya produk-produk Something ini menyesuaikan dengan kira-kira permasalahan kulit yang sedang dialami baik wanita ataupun pria saat ini itu apa, seperti itu. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kualifikasi sumber daya manusia karena di dalam sebuah perusahaan pasti ada divisi-divisi yang membawahinya dan membentuk perusahaan tersebut menjadi sukses seperti sekarang ini. Yaitu yang pertama saya akan menjelaskan struktur divisi dalam e-commerce tersebut. Yang pertama ada divisi produk dan teknologi, di mana divisi produk dan teknologi sendiri ini pastinya memelihara platform digital gitu, seperti website dan juga aplikasi dan juga fitur-fitur seperti Shade Finder, skincare, receipt, dan juga bertugas menyediakan pengalaman pengguna yang optimal dan inovatif, yang dimana mungkin lebih bergeraknya itu di bidang kayak pembuat dan pembangun websitenya sendiri, seperti itu. Terus yang kedua ada divisi pengembangan bisnis dan kemitraan. Tentunya pengembangan bisnis dan kemitraan ini di mana menjalin kemitraan strategis dan juga mengeksplorasi gitu. Peluang apa sih yang bakal terjadi kalau perusahaan something ini itu menjual produk tersebut gitu. Dan juga dialah yang menyusun strategi gimana caranya, mungkin ada diskon, mungkin ada nantinya ada kayak eh buy one get one kayak gitu. Terus juga ada divisi operasional dan logistik. Kalau operasional dan logistik itu mungkin lebih ke pemasokannya gitu. Caranya gimana kita mengelola rantai pasoknya, terus produksinya, terus ada pergudangan dan distribusi. Pasti kan sebuah eh, barang ataupun kayak produk itu kan memiliki sebuah distributor kan, yang dimana dia pengen produknya itu terjual luas tidak hanya dengan satu perusahaan atau pusat doang, tapi tersebar ke berbagai cabang platform online yaitu melalui distributor tersebut gitu. Nah, terus ada divisi layanan pelanggan. Nah, divisi layanan pelanggan sendiri ini mungkin lebih ke customer service gitu, menyediakan dukungan pelanggan melalui berbagai saluran komunikasi. Di mana nantinya misalnya nanti pelanggan sendiri ini mengalami kesulitan ataupun ada yang mau ditanyakan di platform online-nya, dia bisa menghubungi, yaitu layanan pelanggan, divisi layanan pelanggan tersebut seperti itu. Terus yang kelima itu ada divisi keuangan dan akuntansi. Tentunya dialah yang mengelola keuangan dari perusahaan something sendiri, yaitu mengelola keuangan dan juga pelaporan pajak gitu. Karena setiap perusahaan tentunya pasti memiliki pajak yang perlu ditanggung seperti itu. Dan juga gimana mereka itu memastikan bahwa setiap anggotanya, setiap divisinya itu mematuhi setiap regulasi keuangan yang ada. Terus juga ada divisi sumber daya manusia. Nah, divisi ini menurut kelompok kami tentunya menjadi tubuh dari sebuah perusahaan gitu, karena dialah gitu yang menjadi eh,
tempat pintu masuk gitu untuk rekrutmen dan juga pengembangan karyawan dan juga bertugas membangun budaya kerja yang lebih produktif dan juga inovatif seperti itu. Jadi bisa dibilang ini adalah HR-nya gitu di dalam sebuah perusahaan. Terus ada divisi pemasaran dan juga branding. Nah, divisi pemasaran dan branding ini mungkin lebih ke tempat marketingnya gitu. Gimana cara mereka merancang dan melaksanakan strategi pemasaran. Mungkin lewat platform digital ataupun kolaborasi dengan key option leaders gitu. Atau call-nya sendiri. Dan bertugas meningkatkan kesadaran merek dan memperluas pangsa pasarnya. Jadi dialah gitu yang nyari kira-kira yang lagi viral dan juga skincare yang dibutuhkan di saat ini itu apa sih yang lagi dicari-cari seperti itu. Terus selanjutnya ini ada divisi utama dan visi misi dari setiap divisi yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama itu ada divisi R&D, Research and Development, atau isinya gitu. Nah, di mana visinya sendiri itu menjadi pelopor inovasi produk skincare dan kosmetik berkualitas global berbasis riset lokal. Terus misinya itu mengembangkan produk baru yang aman, efektif, dan sesuai. Terus ada dan juga sesuai dengan kebutuhan konsumen yang ada di Indonesia pastinya. Terus yang kedua ada meneliti bahan baku terbaik yang digunakan oleh produk something sendiri. Terus juga menjaga standar uji klinis dan sertifikasi dari BPOM. Terus yang kedua itu ada divisi produksi. Nah, divisi produksi sendiri tentunya punya visi gitu, karena dia menyediakan gitu dan dia yang membuat produk berkualitas premium gitu yang menjadi standar dari something sendiri. Nah, untuk misi-misi untuk mencapai visi tersebut yaitu adalah menerapkan standar kualitas internasional dalam setiap lini produksi. Karena kan yang tadi kita ketahui bahwa visi something sendiri itu dia itu mau kalau produknya sendiri itu tersebar secara universal atau tidak hanya di Indonesia saja. Nah, oleh karena itu kita harus menerapkan standar kualitas internasional gitu untuk setiap produknya. Terus yang kedua ada mengoptimalkan penggunaan bahan baku dan mengurangi limbah produksi. Nah, tentunya ketika kita memproduksi sebuah produk, kita pasti menghasilkan limbah gitu. Nah, gimana caranya kita bisa menggunakan teknologi yang tentunya ramah lingkungan dan bisa mengurangi produksi dari limbah gitu. Terus yang ketiga itu menjamin ketepatan waktu produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Karena semakin kita nantinya tepat waktu dan memproduksi, tentunya semakin banyak itu hasil produksinya. Dan juga bagaimana ketika kita tepat waktu pun kita bisa tahu gitu ketika pasar pasar sendiri meminta dan dia punya kayak target untuk memesan barang something itu sebesar misalnya 50 gitu. Kita gimana gitu ketepatan waktunya supaya nantinya distributor juga itu nggak kabur gitu karena terlalu lama gitu. Terus yang ketiga itu ada divisi marketing. Nah, divisi marketing sendiri ini tentunya ada divisi yang membangun brand something gitu sebagai simbol inovasi dan kecantikan masa kini. Gimana caranya marketing ini sendiri itu dia tuh menciptakan kampanye kreatif itu untuk membangun emotional connection dengan konsumen dan juga mengedukasi pasar gitu tentang pentingnya skincare yang berkualitas yaitu lewat apa? Lewat kayak pastinya ada brand ambassador kan. Nah, brand ambassador tersebutlah yang membangun relasi dan juga menjadi perantara edukasi mengenai skincare dari something sendiri. Terus yang ketiga itu mengoptimalkan penggunaan platform digital untuk branding dan awareness sendiri. Nah, kualifikasi apabila kita mau jadi tiga divisi di atas, yaitu yang pertama adalah riset dan pengembangan, yaitu untuk R&D sendiri itu latar belakang farmasi, kimia, biologi, teknologi pangan, bioteknologi, fresh graduate diterima untuk entry level gitu. Terus produksinya sendiri itu pendidikan teknik industri, teknik kimia, manajemen operasi, dan juga wajib paham SOP produksi dan quality control. Nah, terus ada marketing. Nah, kalau marketing sendiri tentunya gimana kita berkomunikasi, terus manajemen bisnis, terus branding dan juga kreativitas, serta melek akan tren beauty atau fashion yang ada pada saat ini. Nah, terus di sini ada tabel yang sudah dicantumkan oleh kelompok kami yaitu untuk staff. Nah, staff ini estimasi dari gajinya sendiri itu ada 5 sampai 8 juta, untuk supervisor itu ada 8 sampai 12 juta, untuk manajer ada 15 sampai 25 juta. Dan juga yang terakhir itu untuk direktur itu ada lebih dari 30 juta. Oke, selanjutnya ada lagi divisinya ternyata tidak hanya tiga, yaitu ada divisi yang keempat yaitu divisi sales. Nah, divisi sales ini sendiri adalah visinya menjadi pemimpin penjualan produk kecantikan lokal di tingkat nasional dan juga regional gitu. Nah, ya
seperti yang tadi visi something itu, dia tidak hanya mau di nasional, tapi dia mau secara regional. Nah, misinya itu meningkatkan distribusi produk ke seluruh Indonesia dan pasar Asia Tenggara. Terus yang kedua menjadi kemitraan strategis dengan retailer, marketplace, dan juga distributor. Terus yang ketiga ada mengembangkan program loyalitas pelanggan. Nah, terus selanjutnya ini ada divisi sumber daya manusia atau HR. Nah, kalau divisi HR sendiri itu membangun budaya kerjasama yang produktif, kolaboratif, dan juga penuh inovasi. Nah, misinya itu ya udah dengan cara si HR ini merekrut tentunya staff-staff atau pimpinan-pimpinan yang bisa mengembangkan talenta terbaiknya di industri kecantikan. Terus juga yang kedua itu menyediakan program pelatihan dan karir berkelanjutan. Terus yang ketiga ada menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan juga suportif. Nah, terus ada yang keenam, divisi keuangan atau finance. Nah, divisi finance juga ini seharusnya bisa menjadi sebuah tolak ukur gitu dari sebuah perusahaan. Bagaimana divisi finance sendiri ini bisa mengelola keuangan dari something sendiri secara transparan, akuntabel, dan juga mendukung pertumbuhan bisnis gitu. Jadi untuk menjadi finance ini sangat dibutuhkan orang-orang jujur tentunya, agar tentunya ketika kita mengelola anggaran perusahaan itu bisa lebih efektif dan efisien dan juga lebih akurat gitu serta tepat waktu. Dan juga meningkatkan profitabilitas melalui analisis keuangan yang strategis. Karena kan ketika kita menjual produk, kita itu membutuhkan namanya profit. Jadi bagaimana kita bisa menganalisis COGS-nya, marginnya, seperti itu. Terus juga ada kualifikasi. Nah, kualifikasi yang pertama itu dari sales sendiri. Kalau sales tentunya dia harus mempunyai kualifikasi yaitu manajemen pemasaran, bisnis, ekonomi. Dan juga harus punya skill komunikasi dan negosiasi yang kuat gitu. Terus juga ada human research atau HR, itu tentunya ada di psikologi, manajemen SDM, dan hukum gitu untuk industrial relation. Terus yang terakhir ada finance. Nah, finance ini pastinya untuk mencari di bidang akuntansi, keuangan, ekonomi, dan juga harus mengerti akuntansi dasar dan juga software finance gitu. Nah, levelnya sendiri sama seperti tadi untuk staff 5 sampai 8 juta, supervisor 8 sampai 12 juta, dan mungkin sisanya masih sama seperti tadi. Mungkin kita langsung lanjut saja ke divisi selanjutnya, yaitu ada divisi teknologi informasi atau IT. Nah, menurut kami ini adalah divisi yang sejalan tentunya baik itu dari Fakultas Ilmu Komputer sendiri maupun sistem informasi. Karena visinya sendiri itu menjadi backbone teknologi inovatif yang mendukung seluruh proses bisnis perusahaan. Di mana misinya sendiri itu menyediakan sistem digital yang aman dan mudah diakses, mengembangkan tools berbasis data untuk pengembalian keputusan yang lebih cepat, dan juga melindungi data perusahaan dan pelanggan dengan sistem keamanan cyber yang terbaik gitu. Karena kan ketika semakin besar perusahaan, tentunya banyak sekali kendala gitu dari sebuah website, dan oleh karena itu kita kita harus bisa mencari divisi teknologi informasi sendiri itu yang bisa menyesuaikan gitu dengan perkembangan dari perusahaan itu sendiri. Terus yang kedua ada divisi customer service, di mana ialah yang langsung berkomunikasi yaitu dengan pelanggan. Nah, di mana visinya memberikan pengalaman layanan pelanggan yang terbaik gitu di industri beauty Indonesia. Terus juga ada misinya menjawab pertanyaan pelanggan secara cepat, ramah, dan solutif. Karena kan terkadang kita bertanya ke customer service itu ketika kita terdapat masalah kan. Nah, oleh karena itu, customer service sendiri itu harus memiliki skill yaitu adalah solutif dalam memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut gitu. Terus yang kedua ada menciptakan sistem feedback untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan. Karena kan biasanya ketika kita mengunjungi website dan membeli sebuah produk kan pasti ada kan kayak penilaian kira-kira bagus atau tidak gitu websitenya, ataupun kayak keramahan dari customer service atau feedback seperti itu. Terus yang terakhir adalah membangun loyalitas pelanggan melalui pendekatan personal. Mungkin kalau untuk pendekatan personal sendiri ini, terkadang kan kita pasti ada data-data, baik itu nomor WhatsApp ataupun email. Tentu saja lewat situ customer service bisa mengirim sebuah kayak ucapan ataupun ada diskon gitu. Kita kasih gitu announce ke pelanggan-pelanggannya secara personal gitu, supaya mereka juga tahu gitu sedang ada event apa sih seperti itu. Atau kita sebutnya itu CRM gitu. CRM itu Customer Relation Management seperti itu. Terus ada yang kesembilan yaitu divisi logistik dan juga distribusi. Nah, divisi logistik dan distribusi sendiri ini menjadi penyedia solusi logistik yang cepat, tepat, dan terpercaya di industri kecantikan. Nah, misinya adalah
menjamin ketepatan pengiriman produk ke semua channel penjualan, yaitu tadi kita kan punya distributor. Nah, gimana nah caranya kita bisa eh, menyampaikan produk itu secara tepat waktu. Nah, yang kedua ada mengoptimalkan supply chain untuk efisiensi biaya dan waktu. Dan ketiga itu mengimplementasikan teknologi dalam tracking distribusi barang. Nah, untuk kualifikasinya tentunya kalau divisi teknologi informasi sendiri ini yaitu ada teknik informatika, sistem informasi, ilmu komputer atau skill coding dasar gitu, database dan juga troubleshooting. Terus untuk customer service sendiri itu ada kualifikasinya itu komunikasi, public relation, atau kadang pun psikologi pun bisa gitu, harus sabar, cepat tanggap, dan juga empati. Nah, kalau untuk logistik dan distribusi sendiri ini, manajemen logistik, teknik industri, supply chain management. Nah, kalau untuk level estimasi gajinya masih sama seperti tadi, mungkin saya langsung lanjut, itu ada divisi ke-10, yaitu divisi legal dan kepatuhan. Nah, ketika kita membangun sebuah perusahaan pasti ada legality atau peraturan yang harus kita penuhi gitu supaya tidak melanggar entah dari pemerintah sendiri ataupun dari perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu memiliki visi yaitu menjadi pelindung perusahaan dari risiko hukum dan memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi itu untuk staff-staffnya gitu. Nah, misinya apa? Misinya itu memastikan seluruh operasi bisnis sesuai dengan hukum dan regulasi kosmetik dan juga melindungi hak kekayaan intelektual perusahaan. Baik itu lewat perpajakan, gimana caranya dia bisa melindungi hak kekayaan dari si something sendiri itu dari brand formulanya ataupun packagingnya sendiri gitu, karena kan kita menghindari yang namanya plagiarisme seperti itu. Terus yang terakhir adalah memberikan konsultasi hukum kepada semua divisi perusahaan. Nah, kualifikasi dari legal and compliance ini adalah hukum, terus ada fokus di corporate law dan juga izin usaha dan juga compliance regulasi seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada sebuah bagan yang menunjukkan mengenai sebuah divisi-divisi mulai dari CEO atau founder, terus mempunyai anak ada Chief Operation Officer dan juga Chief Marketing Officer. Nah, kalau untuk Chief Operation Officer sendiri ini pastinya ada divisi R&D Division dan juga Production Division gitu. Nah, di mana R&D sendiri ini turunannya ada Trend Research, terus ada Product Innovation, terus ada Formulation Team, dan juga packaging development. Terus ada production division, ini pastinya turunannya ada manufaktur produk, quality control, packaging, dan juga supply chain. Nah, terus ada turunannya lagi, yaitu dari Chief Marketing Officer gitu, dari turunnya CEO atau founder ini sendiri. Yaitu ada marketing division, itu ada social media team, content creator team, terus ada PR and communication, terus juga yang terakhir ada influencer dan call team gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada sales division. Sales division ini tentunya turunnya ada sales field team, terus ada distributor manager, key account manager, dan juga e-commerce manager. Dan ini untuk divisi yang terakhir yaitu adalah customer service division. Nah, turunannya ada customer care atau jawab chat dan email dan juga community engagement gitu, di mana kita tentunya pasti punya gitu komunitas dari produk something sendiri gitu, dan dia adalah yang ngirim broadcast seperti itu. Dan juga kalau untuk customer service sendiri ini hubungannya secara langsung dengan konsumen seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ini ada teknologi yang digunakan oleh something. Nah, teknologi yang digunakan something ini kan berbentuk website seperti itu kan. Nah, di sini e-commerce platformnya sendiri itu adalah bisa kita lihat di sini customer web platform, itu website resmi something, bukan berbasis marketplace saja, tetapi dikembangkan sendiri untuk direct to customer. Jadi dia itu membangun platform sendiri supaya nantinya dia nggak cuma bergantung gitu dengan kayak platform e-commerce lain kayak Shopee, Lazada, ataupun Tokopedia seperti itu. Nah, terus selanjutnya itu ada fitur. Nah, fiturnya sendiri adalah Shade Finder. Nah, Shade Finder ini ada menggunakan algoritma berbasis AI sederhana gitu untuk membantu pelanggan menemukan warna produk yang sesuai dengan tone kulit mereka. Nah, ketika kita misalnya nih membeli namanya itu concealer ataupun kayak foundation. Nah, kita kan tentunya memerlukan kayak shade apa sih yang cocok untuk kita. Nah, di platform dari Something sendiri ini sudah menyediakan gitu fitur yaitu shade finder gitu untuk menemukan warna produk yang sesuai untuk kulit kayak gitu.
Terus yang kedua ada payment gateway integration. Nah, payment gateway and integration sendiri ini tentunya mengintegrasikan Mitrans gitu. Terus ada juga Sendit, terus juga beberapa sistem pembayaran online lainnya. Jadi di sini kita tuh bisa mengakses banyak kemitraan bayar gitu, baik itu secara lewat bank ataupun kayak lewat kayak virtual account seperti itu. Terus ada mendukung juga multi payment gitu. Contohnya ya ini kartu kredit, e-wallet, contohnya itu ada OVO, GoPay. Nah, yang tadi saya sebutkan ada virtual account dan juga bank transfer. Terus ada juga yang namanya chatbot dan juga live consultation. Nah, ketika kita mengalami sebuah permasalahan atau kendala, tentunya kan kita pengen banget nantinya kita dibalasnya itu secara cepat kan. Nah, kita tuh lewat ini WhatsApp Business API atau juga chatbot gitu otomatis untuk konsultasi produk, komplain, rekomendasi skincare secara tepat dan lainnya. Terus juga ada integrasi dengan CRM tools. Nah, kayak yang tadi saya bilang, nah CRM tools ini adalah kerjaannya sih customer service gitu. Karena kan ketika kita mau menjalin hubungan baik dengan customer, kita tuh perlu namanya CRM gitu. Nah, oleh karena itu dialah gitu yang caranya gimana follow up pelanggan, kira-kira puas gak sama barangnya, apakah mereka masih bersedia lagi kalau mau beli di platform ini, seperti itu. Terus ada yang keempat itu ada omni-channel. Omni-channel yang ketiga itu ada omni-channel integration. Nah, dialah yang memegang bagian dari TikTok Shop, Shopee Live, Instagram Shopping atau dengan distributor lain gitu. Teknologi live commerce lah. Karena kan di zaman sekarang ini kan tentunya metode menjual barang secara live baik itu di TikTok ataupun Shopee itu kan tentunya sudah benar-benar sangat apa ya sangat sesuai gitu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita itu punya gitu teknologi namanya omnichannel integration gitu, yang bisa mempercepat konversi pembelian dari sosial media. Ketika kita menjualnya secara live, tentunya kita harus cepat juga memproses secara live kayak gitu. Nah, juga ada yang terakhir itu adalah cyber security, yaitu website yang dilengkapi dengan SSL certificate. Karena sebuah website itu tentunya harus kayak aman gitu kan, jadi harus ada sertifikatnya terlebih dahulu. Terus ada proses transaksi yang dilindungi, yaitu enkripsi dengan menjaga keamanan data pengguna. Oleh karena itu, setiap website tentunya harus menyediakan sebuah database supaya dan juga kayak apa ya sebagai security aja gitu supaya supaya data-data dari pelanggannya tersebut itu tidak bocor seperti itu. Baik, selanjutnya itu ternyata masih ada lagi dari teknologi yang digunakan oleh Something. Nah, teknologi yang digunakan oleh Something itu yang kelima, itu ada Management System atau WMS. Nah, Warehouse Management System sendiri ini tentunya adalah otomatisasi yang manajemen inventaris di gudang gitu. Jadi dia itu mungkin lebih ke perusahaannya gimana dia bisa mengelola fasilitas-fasilitas inventaris atau simpanan inventaris dari gudang si something sendiri gitu. Dan juga integrasi dengan sistem pesanan gitu atau order management system untuk real time atau stock update. Jadi ketika di websitenya itu nanti barangnya itu udah habis, nah bagaimana si warehouse management system ini bisa nge-update gitu kalau barangnya itu sisanya segini kayak gitu. Terus tetap ada logistic and shipping tag. Nah, logistic and shipping tag ini pastinya menggunakan third party logistik gitu partner. Dimana ketika kita punya website kan kita berarti jualnya secara online. Nah, gimana kita itu punya uh, third party logistik ini atau penghubung untuk ke seluruh bagian daerah gitu ataupun negara. Nah, oleh karena itu kita di sini adalah ada JNE, si cepat, Antareja, yang tentunya udah terintegrasi gitu ke dalam sistem web. Nah, terus ada juga beberapa informasi yang menyebutkan kalau mereka itu mengembangkan konsep yang namanya itu last mile optimization gitu, di mana pengiriman lebih cepat dengan sistem rute otomatis kayak gitu. Terus ada yang terakhir ini ada data analis atau customer insight gitu. Data analis atau customer insight. Nah, kalau untuk data analis ini kebanyakan pastinya align atau sejalan dengan SI. Nah, yaitu karena menggunakan tools seperti Google Analytics, Metapixel, TikTok Pixel, dan juga tracking perilaku pelanggan. Terus juga ada pemanfaatan machine learning sederhana untuk merekomendasikan produk ke pelanggan berdasarkan riwayat pembeliannya. Kayak gitu.
Terus selanjutnya ini ada kebijakan yang berlaku saat digunakannya teknologi pada something. Nah, kebijakannya itu adalah untuk supaya websitenya ataupun staff-staffnya ataupun divisi yang ada di dalamnya itu bekerja sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Nah, kebijakan perlindungan data konsumen pastinya. Nih ada mengikuti standar data protection regulation seperti GDPR di Eropa atau UU PDP di Indonesia. Jadi, kalau kalian nanya GDPR itu apa? GDPR itu adalah hukuman ketika kita melanggar sebuah regulasi atau kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, oleh karena itu, di setiap perusahaan atau ketika kita membangun sebuah produk, kita itu harus ada yang namanya UU. UU yang mengatur maupun GDPR yang mengatur mengenai hukuman yang akan diberikan apabila kita melanggar gitu. Terus ada persetujuan eksplisit atau consent. Nah, consent ketika pengguna mendaftarkan akun atau check out kayak gitu. Terus juga ketika kita mendaftarkan akun berarti kita harus melindungi data tersebut kayak gitu. Terus ada kebijakan enkripsi dan penyimpanan data pribadi minimal 5 tahun. Terus yang kedua, ada kebijakan penggunaan AI dan machine learning. Nah, penggunaan AI ini tidak boleh membuat keputusan diskriminatif gitu. Contohnya hanya menyarankan produk berdasarkan ras atau gender. Jadi, kita tuh kan skincare ya. Jadi, skincare itu cakupannya itu lebih luas untuk semua gender. Terutama itu something. Something itu tidak tertuju hanya untuk perempuan saja, melainkan untuk pria juga. Kayak gitu. Terus ada juga yang kedua itu ada transparansi. Nah, transparansi di mana pelanggan itu harus tahu kalau rekomendasi tertentu berbasis algoritma. Ketika kita sering mencarinya barang barang A misalnya, pasti yang keluar itu barang A terus gitu. Terus juga memberikan opsi pelanggan untuk OPT out dari rekomendasi otomatis. Terus yang ketiga, itu ada kebijakan omni-channel dan juga marketplace fairness, di mana harga produk harus konsisten antara platform dan juga tidak boleh menipu gitu. Harga di satu channel saja gitu. Jadi ketika mungkin nantinya di platform lain itu ada perbedaan harganya itu tidak terlalu jauh gitu dibandingkan dengan website dari something sendiri. Terus yang kedua ada aturan khusus untuk flash sale, live selling, dan juga supaya adil ke semua pembeli. Nah, oleh karena itu, dari sebuah perusahaan ini kan ada regulasi, di mana ketika distributornya nantinya mau bekerja sama dengan perusahaan something sendiri, dia punya regulasi, yaitu kebijakan omni-channel dan juga marketplace fairness ini. Supaya nantinya ketika flash sale juga ditentuin kira-kira kapan yang tepat itu, untuk live TikTok itu kapan, live selling, supaya nantinya antar satu distributor dan distributor lain itu nggak ada yang rugi satu sama lain, kayak gitu. Terus ada juga kebijakan layanan pelanggan berbasis teknologi. Nah, di mana chatbot itu wajib mengarahkan ke customer service manusia bila masalah kompleks. Jadi chatbot itu kan ketika kita kayak hanya nanya barang, tapi itu ada template chatnya. Jadi ketika kita nanya langsung kejawab gitu kan. Nah, tapi ketika kita punya masalah serius kayak paketnya itu nggak nyampe-nyampe, terus ada barang yang kerusakan, biasanya ini tuh langsung diarahkan ke bagian customer service gitu, supaya masalahnya itu yang kompleks itu bisa diatasi oleh manusia gitu ya, itu customer service yang beneran gitu. Terus ada batas waktunya, responnya misalnya 24 jam untuk semua pertanyaan atau keluhan kayak gitu. Terus yang kelima ada kebijakan keamanan transaksi online. Nah, di mana wajib menggunakan SSL atau TLS encryption gitu supaya aman. Terus ada audit keamanan cyber minimal 1 kali setahun. Dan yang terakhir ada kebijakan fraud eh, detection otomatis memblokir transaksi mencurigakan. Terus ada juga yang keenam itu kebijakan inovasi berkelanjutan. Nah, setiap inovasi baru itu harus melalui tahap prototype atau uji pasar terbatas dulu gitu. Ada review berkala minimal 2 kali setahun gitu. Tentang teknologi apa yang dipakai, apakah masih relevan, apakah harus memerlukan sebuah pengembangan. Oleh karena itu nanti sudah kelompok kami buatkan sebuah roadmap kira-kira untuk tahun 2026 yang lebih sejalan dan yang lebih relevan itu apa kayak gitu. Terus yang ketujuh ada kebijakan sustainability dan juga green logistic atau baru berkembang. Nah, ini baru berkembang gitu karena kan kita emang punya sebuah visi gitu kan untuk mengurangi plastik. Oleh karena itu, gimana nih caranya sebuah perusahaan something ini itu bisa memberlakukan perusahaan yang sustainability terhadap lingkungan juga gitu. Dengan mengoptimalkan logistik untuk menekan jejak karbon, contohnya pemilihan ekspedisi green fleet gitu. Terus ada selanjutnya
Nah, kebijakan e-commerce, di mana kebijakan operasional nih. Kalau kebijakan operasional itu lebih ke pemesanan. Nah, pemesanan itu lewat website atau marketplace, wajib buat akun. Karena apa? Supaya kita tuh tahu data dari si pembeli ini gitu, di mana tempat tinggalnya, di mana nomor teleponnya bisa dihubungi, seperti itu. Dan juga pembayaran. Pembayarannya itu biasanya emang 1 kali 24 jam setelah check out gitu. Apabila nantinya sudah lewat dari jam tersebut, berarti barang itu hangus gitu ataupun tidak terbayar. Dan juga bisa ke cancel sendiri. Terus ada retur produk. Nah, retur produk ini itu harus diwajibkan video itu unboxing gitu sebagai bukti kalau memang barang tersebut itu memang rusak ataupun tidak sesuai dengan apa yang dibeli. Terus ada customer service di mana layanan jam kerjanya itu jam 9 sampai jam 5 seperti itu. Terus selanjutnya ada roadmap dari Something. Roadmap Something sendiri ini ada produk-produk dari Something yang bisa kita lihat. Dan inilah roadmap yang sudah kita susun. Jadi ketika kita menyusun roadmap, kita tuh harus melakukan analisis SWOT terlebih dahulu. Supaya kita tahu nih, kira-kira apa yang bisa kita ubah dari website Something sendiri. Nah, yang pertama kita dari strength-nya dulu atau kekuatannya, yaitu brand lokal kuat dengan positioning gitu, accessible, premium. Terus ada R&D-nya itu kuat dan juga responsif terhadap tren skincare global. Terus yang ketiga ada produk bersertifikasi halal dan juga dermatologi taste, dan juga terakhir ada digital presence dan juga e-commerce yang sangat aktif kayak gitu. Terus kita cek nih weakness-nya atau kelemahannya. Kelemahannya itu apa? Kelemahannya tingginya persaingan di sektor skincare lokal dan juga internasional. Karena kan banyak banget nih skincare yang tentunya itu mirip kayak something gitu. Nah, bagaimana nih caranya marketing bisa lebih ningkatin kayak marketing awareness ataupun brand awareness dari si skincare ini gitu supaya tentunya dia bisa bersaing dengan skincare lain kayak gitu. Terus juga ada rentan terhadap perubahan tren kecantikan dan juga terbatasnya edukasi konsumen terkait penggunaan bahan aktif. Terus kita lanjut nih ke opportunities atau kesempatan apa, peluang apa sih yang ada kayak gitu. Nah, yang pertama itu ada trend beauty yang mengutamakan science back ingredients, di mana kita tentunya pakai ingredients yang tentunya udah terverifikasi banget gitu. Terus ada yang kedua ada peluang ekspansi dari regional atau Asia Tenggara. Terus yang ketiga ada kesadaran kulit sehat meningkat pasca pandemi kayak gitu. Terus treats-nya itu apa? Treats-nya itu adalah kayak ancaman. Nah, ancaman itu adalah masuknya brand global besar dengan budget marketing yang besar juga gitu. Nah, ketika kita punya brand global yang besar dan juga lebih booming, tentunya kita kan pasti lebih tertarik gitu loh ke brand tersebut. Nah, gimana caranya something ini juga bisa punya gitu marketing yang besar untuk melawan brand global yang besar ini gitu. Terus yang kedua ada fluktuasi harga bahan baku skincare gitu. Nah, inilah yang menyebabkan ketika skincare dijual itu bisa lebih mahal gitu. Dan juga yang terakhir ada regulasi kosmetik yang terus berubah. Baik, selanjutnya di sini ada roadmap. Nah, roadmap ini ada business expansion roadmap. Nah, untuk 2025 atau saat ini. Nah, skincare dari Something sendiri ini atau website itu masih tahap stabilisasi, di mana audit dan upgrade hosting webnya itu masih pakai cloud scalable gitu atau AWS, SCP kayak gitu. Terus ada implementasinya ada SSL, WAF dan juga DDoS atau protection gitu, DDoS protection. Terus ada yang ketiga optimasi speed website pakai CDN seperti Cloudflare kayak gitu. Terus yang terakhir ada integrasi sistem pembayaran lokal yang aman, mulai dari Mitrans dan juga Sendit gitu. Nah, di sini kita udah nyusun. Kira-kira untuk tahun 2026 pasti dia mau lebih meningkat dong. Nah, namanya skalabilitas. Di mana pindah ke arsitektur microservice, di mana pisah sistem gitu pembayaran antara katalog dan lain-lain kayak gitu. Terus yang kedua ada implementasi auto scaling atau cloud server. Terus yang ketiga ada integrasi sistem CRM untuk customer loyalty gitu. Nah, inilah integrasi sistem untuk CRM supaya kita hubungan dengan customer itu bisa lebih baik. Nah, terus ada juga yang terakhir ada tambah payment gateway gitu, internasional supaya kitanya bisa lakukan ekspedisi secara internasional kan, yaitu PayPal dan juga Stripe kayak gitu, yaitu ada metode pembayaran internasional.
Nah, di tahun 2027, nah pastinya dia udah melakukan inovasi yang lebih lagi dong. Nah, inovasi sendiri ini ada personalisasi rekomendasi produk pakai AI atau ML gitu. Terus ada multi language support gitu, bahasa Indonesia dan juga English gitu. Terus ada multi currency checkout, ada USD, IDR dan juga SGD gitu. Terus ada yang terakhir adalah mobile apps since dengan website progressive web apps atau PWA. Terus ada disaster recovery plan penuh gitu supaya bisa datanya di backup, failover server global kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini ada BMC atau bisnis model canvas dari something sendiri. Yang pertama ini kita supaya tahu aja kayak sebenarnya itu something itu target pasarnya itu kemana sih, kayak key research atau SDM-nya itu kayak mana sih kayak gitu. Yang pertama itu ada key partners. Key partners itu pastinya adalah supplier bahan baku berkualitas tinggi atau lokal dan internasional sama kayak visinya tadi. Terus artis, nah dia tuh mau kalau brand something ini itu bisa lebih terkenal yaitu dengan artis-artis atau BA atau brand ambassador yaitu dengan yang pertama itu ada Han Suhi, terus ada NCT Dream dan juga Kopi Kenangan. Mereka itu kolaborasi. Terus yang ketiga ada distributor dan juga stokis lokal dan internasional gitu supaya produknya itu bisa tidak hanya di secara lokal doang tapi bisa secara internasional lewat distributor-distributor tersebut gitu. Terus ada platform e-commerce-nya. Nah, platform e-commerce-nya itu adalah ada Shopee, Tokopedia, dan juga tentunya website resminya sendiri, yaitu Something. Nah, terus ada agen logistik. Logistik ada pengiriman domestik dan juga internasional, dan juga sertifikasi halal dan juga lembaga BPOM. Karena kan ketika kita menggunakan produk kan tentunya pastinya harus ada sertifikasinya kan, baik itu halal maupun BPOM gitu. Terus ada key activities. Nah, key activitiesnya sendiri ini tentunya ada di R&D produk skincare dan kosmetik. Terus ada produksi produk kosmetik berkualitas premium. Terus ada digital marketing dan influencer collaboration. Terus ada penjualan online dan offline. Dan yang keempat itu ada customer service, itu FAQ dan juga support stockist, terus juga ada yang terakhir ada brand collaboration dan limit edition launch gitu. Ketika kita nyusun strategi, kita harus ada namanya limited edition supaya penjualan dari sebuah perusahaan atau produk itu bisa lebih tinggi kayak gitu. Nah, terus ada key research. Nah, key research ini ada sumber dayanya. Sumber dayanya itu gimana? Yang pertama itu ada brand image yang kuat, pastinya baik lokal premium beauty brand gitu. Terus yang kedua ada tim R&D produk kecantikan, tim marketing digital dan kreatif, terus ada website e-commerce yaitu something.com, terus ada hak atas produk formulasi dan juga kolaborasi lisensi, dan yang terakhir ada jaringan distribusi dan retail. Terus ada proposition. Nah, value proposition sendiri ini ada produk skincare dan makeup premium dengan harga terjangkau gitu. Terus juga nilai propositionnya gitu. Terus ada sertifikasi halal untuk keamanan produk. Terus yang ketiga ada inovasi produk terus-menerus. Contohnya itu ada serum, cushion, SPF, micellar water, dan juga lainnya gitu. Terus yang keempat ada kolaborasi eksklusif dengan selebriti dan juga karakter populer supaya nantinya skincare-nya itu bisa dikenal. Terus ada promo menarik atau bundling free shipping gitu atau diskon besar. Nah, customer relationship. Nah, customer relationship itu gimana hubungannya ya? Atau yang tadi aku bilang yaitu ada CRM. Nah, itu pelayanan personalisasi online gitu, rekomendasi produknya gimana. Terus yang kedua ada loyalty program dan promo eksklusif. Terus yang ketiga ada aktif di media sosial baik Instagram, TikTok maupun YouTube. Nah, ini ada tanggung jawab dari divisi marketing sendiri gitu. Gimana caranya dia bisa ningkatin brand awareness gitu. Terus juga yang keempat ada FAQ dan juga layanan pelanggan website. Dan yang terakhir ada engagement melalui event atau kolaborasi limited edition. Kadang kan sebuah perusahaan atau something ini kan bisa ngadain namanya kolaborasi lewat event-event gitu. Nah, inilah gitu customer relationnya. Terus channelsnya itu dia tuh maunya bekerja samanya itu ke market apa aja sih atau kayak e-commerce apa aja sih yang dia jadiin channel gitu. Yaitu pertama ada marketplace, pastinya ada Shopee, Tokopedia, Lazada dan juga Sociola. Terus yang ketiga ada retailer offline, pasti ada Guardian, Watsons ataupun Century.
Terus yang ketiga ada media sosial, itu lewat Instagram, TikTok, atau YouTube. Dan juga yang terakhir ada email marketing dan juga newsletter gitu. Terus ada customer segment. Nah, segmen dari customer dari something sendiri ini kemana sih? Nah, segmennya itu adalah konsumen perempuan dan laki-laki gitu. Usianya mulai dari 18 sampai 35 tahun gitu. Terus juga pecinta skincare dan makeup premium lokal. Nah, terus juga ada komunitas beauty enthusiast, terus juga ada pelanggan dan yang mencari produk halal dan berkualitas tinggi. Dan yang terakhir ada penggemar kolaborasi dengan artis atau brand terkenal kayak gitu. Terus ada juga cost structure. Nah, cost structure-nya itu ada biaya dari sebuah perusahaan atau perusahaan something sendiri. Nah, pertama ada biaya produksi dan pengembangan produk, biaya pemasaran dan endorsement, biaya operasional website dan e-commerce, biaya distribusi dan logistik, dan juga biaya kolaborasi dan lisensi selebriti dan brand. Terus ada revenue streams. Revenue streams itu adalah pendapatan gitu, pendapatan dari something sendiri. Itu penjualan produk skincare dan makeup, baik itu satu atau bundling. Terus yang kedua ada penjualan melalui marketplace dan website, limited edition collaboration products, dan juga ada juga yang keempat ada merchandising, yaitu tools dan accessories. Terus juga yang terakhir ada program reseller atau stockist. Biasanya kalau reseller itu bisa lebih murah gitu karena dia bakal belinya itu dalam jumlah banyak dan juga menjualnya itu dia yang jual lagi gitu ke konsumen atau distributor lah namanya kayak gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita lakukan analisis dari website something sendiri. Mungkin kalau lebih lanjutnya bisa kita analisis bersama. Mohon maaf apabila ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.